Aldian menjerit berlari sejauh yang dia bisa. Walau hujan deras, dia melesat keluar asrama, membiarkan sekujur tubuhnya basah kuyup dan terus berlari tak tentu arah. Sesekali dia menoleh memastikan Sok Steffi tidak mengikutinya. Langkah kaki Aldian terhenti, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Cukup lega rasanya. Napas Aldian masih terdengar ngos-ngosan. Dia menggelap wajah dari air hujan. Setelah menenangkan diri, dia baru tersadar jika kini dia berada di hutan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Wahyu di channel Fakta Misteri 99. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah seram yang ditulis oleh Zaim Novelis, yang mana kisah ini diangkat dari kisah nyata yang mana nama dan yang lain-lain kita samarkan untuk menghindari privasi dari penulis. Baiklah sahabat, bagi Anda yang belum subscribe, saya harap Anda subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sejak kecil Aldian tinggal sendirian di rumahnya yang megah. Tidak ada pembantu ataupun satpam. Untuk meminimalisir biaya hidup, dia hanya menyalakan lampu kamarnya di malam hari. Aldian hidup sebatang kara. Setahun yang lalu, Hartanto, ayahnya, kabur dari rumah dan meninggalkan banyak hutang di rentenir. Tak lama setelah itu, Devina, ibu Aldian, meninggal dunia. Aldian kini sudah terbiasa hidup mandiri. Malam ini adalah malam terakhir Aldian tinggal di rumah megah itu. Besok para rentenir datang untuk menyegel rumahnya. Aldian tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah dan bersumpah akan membeli rumahnya kembali. Aldian memejamkan matanya, berharap pagi datang sedikit lama dari biasanya. Dia ingin tinggal di rumah yang penuh kenangan itu meskipun hanya sedetik lebih lama. Ponsel Aldian bergetar dan juga menyala. Aldian terbangun lalu mengambil ponsel tersebut dengan malas dan menerima panggilan. Halo, sapa Aldian yang malas. Halo, Ian, lu jadi pindah ke asrama kagak? Tanya Kavi, sahabat Aldian sejak duduk di bangku SMP. Ya jadilah, ngapain sih masih nanya juga? Tanya Aldian dengan mata terpejam. Dia menarik kembali selimutnya. Tapi kabarnya di asrama kampus banyak hantunya loh, Yan. Gue gak percaya hantu. Jangan ngomong gitu, Yan. Hantu itu ada. Bacot lu. Gue sudah setahun tinggal di rumah gede, dan gue gak pernah lihat yang namanya hantu, kata Aldian setengah membentak, merasa Kavi telah mengganggu tidur nyenyaknya. Ya udah, kalau lu gak percaya sama gua, ntar gua doain lu diganggu hantu, setan, iblis, dan demis, biar mampus lu sekalian. Gue lebih takut jadi gelandangan daripada lihat hantu, tutup Aldian mengakhiri panggilan. Apaan sih nih bocah, gangguin orang tidur aja. Aldian menggerutu seraya mengembalikan ponsel di nakas meja. Mata Aldian melebar ketika ia tiba di depan gerbang asrama yang begitu besar. Pagar besi itu nampak berkarat, sudah jelas tak terawat. Dari luar Aldian bisa melihat halaman luas dengan daun-daun kering yang berserakan, juga ilalang yang tumbuh menjulang. Terasa sepi, juga menakutkan. Bulu kuduk Aldian bergidik seolah mengisyaratkan untuk berhenti. Tapi Aldian tak punya pilihan lain selain tinggal di asrama mahasiswa. Selain murah, konon katanya setiap mahasiswa juga mendapatkan jatah makan gratis di hari Minggu. Benar-benar tawaran yang menggiurkan bagi Aldian. Setelah menarik napas dalam-dalam, Aldian mengembuskannya, berjalan sambil menyeret koper rodanya yang terus mengamati. Pemandangan di sekitarnya yang lama-kelamaan terasa makin menyeramkan. Entah sejak kapan Aldian tiba-tiba merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Napasnya terengah, menoleh pun ia tak berani.
Kamu siapa? Tangan seseorang mendarat di salah satu pundak Aldian. Secara tiba-tiba, sukses membuat Aldian terlonjak membalik badan. Duh, Pak, ngagetin saya aja, kata Aldian mengelus-gelus dadanya. Maaf mas, lain kali jangan ngagetin gitu Pak. Iya maaf mas. Ngomong-ngomong bapak ini siapa? Tanya Aldian penasaran. Kenalkan, nama saya Darto mas, penjaga asrama ini. Oh, Pak Darto. Saya Aldian pak, saya anak baru di asrama mahasiswa ini. Oh, anak baru ya. Pak Darto mengangguk paham. Kalau begitu saya harus memberitahu kamu tentang batas-batas wilayah asrama yang tidak boleh kamu lewati. Batas asrama? Dahi Aldian berkenyit. Iya, di asrama ini ada 3 batas wilayah yang tidak boleh dilewati atau dimasuki siapapun. Maksudnya gimana Pak? Aldian masih belum mengerti. Udah, turuti saja apa nasihat saya. Mari ikut saya. Aldian meneguk ludah, sedikit merasakan firasat buruk, tapi tak ada pilihan lain selain mengangguk. Pak Darto berjalan beriringan dengan Aldian menuju asrama. Sepanjang perjalanan dia bercerita sedikit tentang asrama. Asrama ini adalah asrama yang cukup bersejarah. Sempat beberapa kali beralih fungsi. Awalnya asrama ini adalah tempat tinggal pejabat Belanda. Setelah Belanda kalah dari Jepang, asrama ini dijadikan rumah sakit, kemudian berubah fungsi lagi menjadi asrama mahasiswa. Ketika di masa presiden pertama sampai sekarang, jelas Pak Darto yang dibalas anggukan singkat oleh Aldian. Sesampainya di meja kerjanya, dia mengambil buku catatan daftar penghuni asrama. Dilihatnya nama Aldian ada di baris terakhir dan sudah mendapat tempat di kamar 201. Kemarin Pak Darto tidak berjaga di asrama, sudah jelas Bu Lucy yang mencatat nama Aldian dalam buku tersebut. Mari, saya antar ke lantai 2, ajak Pak Darto. Aldian hanya menurut mengikuti Pak Darto dari belakang. Dia masih setia mendengarkan celoteh pria parubaya itu. Asrama ini memang agak sepi. Nanti kalau ada tahun ajaran baru, asrama ini akan ramai kembali. Kamu tenang aja, kata Pak Darto yang kini mulai menaiki tangga. Aldian meraba railing tangga yang terbuat dari kayu tua. Sesekali ia melihat interior ruangan yang memang berciri khas layaknya bangunan kolonial Belanda. Terdapat beberapa perabotan bernuansa klasik yang terbuat dari kayu jati dan kayu walnut. Kebanyakan perabotan nampak berdebu, semakin menambah kesan menyeramkan bagi Aldian. Nah, ini kamar kamu. Pak Darto lalu membuka ke sebuah pintu bertuliskan 201. Jadi, ini kamar saya, Pak? Tanya Aldian yang masih belum puas melihat dia. Kamar ini sudah dibersihkan Bu Lucy, nak. Untuk sementara kamu tidur dulu sendirian. Nanti kalau tahun ajaran baru, pasti ada mahasiswa baru yang menemani kamu di sini. Jelas Pak Darto. Aldian menaruh tas ranselnya. Dia membuka pintu lemari sekedar mengecek, lalu dia mengangguk puas, menyimpulkan bahwa asrama itu tak seburuk yang dia pikirkan selama ini. Oh iya, ayo ikut saya nak. Ada batas-batas wilayah di asrama ini yang tidak boleh kamu lewati. Ayo saya tunjukkan dulu, ajak Pak Darto. Lagi-lagi Aldian menurut dan hanya mengikuti langkah kaki Pak Darto yang membawanya menuju sebuah pintu megah di ujung ruangan. Ini adalah kamar noni Belanda yang bernama Stefani Eleonora. Kami bisa memanggilnya Steffi, jelas Pak Darto. Tunggu. Memanggilnya apa, Pak? Maksud Bapak gimana? Aldian mulai berpikir yang tidak-tidak. Bukan, maksud saya untuk memudahkan saja dalam pembersihan kamar. Karena nama Stefani terlalu panjang untuk diucapkan, jadi kami menyingkatnya. Pak, boleh saya lihat di dalam nggak? Tanya Aldian. Tidak boleh nak.
Betak Padarto spontan. Lihat dong Pak, saya cuma penasaran gimana interiornya. Kalau saya bilang tidak boleh, tidak boleh. Tolong jangan memaksa ya. Ya udah Pak, iya nggak usah ngegas juga kali. Pokoknya kamu nggak boleh memasuki kamar ini meski hanya mengintip, ngerti? Iya Pak, iya, timpal Aldian malas. Ayo ikut saya lagi. Kini Pak Darto menuruni tangga berjalan menuju gudang, memilih kunci lalu membuka pintu. Ini adalah gudang asrama, kamu tidak boleh masuk ke sini, mengerti? Iya Pak, timpal Aldian. Dia sudah malas bertanya. Oh iya, ada satu tempat lagi nak, namanya hutan terlarang. Letaknya ada di belakang asrama. Jangan sekali-kali kamu ke sana, himbau Pak Darto tegas. Iya Pak, ungkap Aldian. Aldian membuka pintu kamarnya, menarik napas lalu menghembuskannya perlahan sebelum masuk. Lagi-lagi dia melihat-lihat interior kamar yang sangat kental dengan nuansa zaman kolonial Belanda. Sejak gue masuk ke asrama ini, gue udah mengira kalau bangunan ini dibuat Belanda, batin Aldian. Langkah Aldian menuju jendela, dibukanya kunci jendela dengan cukup mengeluarkan tenaga karena berkarat. Dari sana Aldian dapat melihat hamparan pepohonan pinus jauh di sana. Udara sekitar asrama terasa sejuk dan Aldian mulai menyukainya. Mungkin hutan ini yang dimaksud Pak Darto kali ya, pikir Aldian lagi. Dia mengerdikan bahu, tak peduli dengan hutan itu. Dia sama sekali tak tertarik melewati batas-batas tempat yang diimbau Pak Darto. Gue tidur aja lah, daripada mikir hal-hal yang gak penting. Aldian memutuskan. Dia segera beranjak memasuki kamar dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Memang asrama ini sepi banget, aneh. Aldian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hening, terlalu hening untuk ukuran asrama mahasiswa. Ponsel Aldian bergetar. Dia segera menerima panggilan. Aldian! Teriak Kavi dari seberang sana yang membuat Aldian spontan menjauhkan ponselnya dari telinga. Oi, kalau ngomong biasa aja, telinga gue budek nih, tegur Aldian emosi. Gimana bro, lu udah tinggal di asrama belum? Tanya Kavi terdengar antusias. Udah, timpal Aldian dengan singkat. Gimana, lu udah ketemu Steffi belum? Steffi? Daya Aldian berkernyit mengingat kembali kamar noni Belanda yang Darto katakan. Iya, di asrama lo itu ada kamar noni Belanda yang namanya Steffi gitu. Hati-hati loh, dia sering nongol, makanya banyak mahasiswa yang gak kuat tinggal di asrama. Papar Kavi ngotot. Alah, tahun 2019 gini masih percaya sama yang namanya hantu. Gila lo. Ih, gue serius bro, hantu Steffi suka ganggu lo. Oi Steffi, gangguin gue, tantang Aldian lantas tertawa renyah, merasa kekhawatiran Kavi hanyalah hayalan semata. Nih anak kok dibilangin gak percaya, gue sumpahin digangguin Steffi lo. Bodoh amat ah, obrolan lu gak penting banget. Udahlah, bye. Aldian cepat-cepat mengakhiri panggilan, merasa Kavi hanya menyanyiakan waktunya saja. Lebih baik dia bermain game daripada mendengarkan ocehan Kavi, pikirnya. Aldian memijat pelipis kepalanya. Seharian penuh di kamar, dia merasa jenuh, terlebih dengan setumpuk tugas kuliah yang harus dia kerjakan. Kepalanya seolah mau pecah. Kayaknya gue harus keluar asrama dulu deh, biar pikiran gue gak pusing, pikir Aldian, lalu beranjak keluar dari asramanya. Dia menuruni tangga dan segera menuju halaman asrama. Aldian berjalan-jalan lambat, menikmati betapa asrinya udara di sekitar.
Dahulu kampus Aldian adalah salah satu kampus swasta terlaris, namun seiring berubahnya pola pikir masyarakat yang kini lebih memilih universitas negeri, kampus Aldian menjadi sepi peminat. Tak banyak mahasiswa yang menuntut ilmu di sana. Aldian duduk di sebuah ayunan tua, mengentakkan kakinya maju, lalu mundur, membuat ayunan yang ia tumpangi bergerak cukup cepat. Namun mata Aldian tiba-tiba memijit, melihat ke arah balkon kamar Steffi. Aldian bergegas menghentikan ayunannya dan mengamati betul-betul siapakah gerangan yang berdiri di tepi balkon itu. Cewek itu siapa? Ini kan asrama cowok, batin Aldian. Aldian semakin penasaran dengan sosok wanita itu. Wajahnya terlihat pucat menatap ke arah hutan terlarang dengan tatapan kosong, seolah-olah merindukan seseorang. Aldian berjalan menuju ke arah balkon itu, mendongak ke lantai 2, memperhatikan dengan seksama seorang wanita cantik berambut sebahu yang nampak anggun dengan gaun kuno. Mas Aldian? Aldian menoleh, dilihatnya Pak Darto yang tengah asyik menyapu halaman. Ngapain Mas Aldian di sana? Tanya Pak Darto penuh selidiki. Oh, tadi saya lihat-lihat aja Pak. Aldian tercekat ketika kembali mendongak mendapati di balkon itu sudah tidak ada siapapun. Saya kan sudah bilang ke Mas Aldian, jangan dekati kamar Steffi. Mengerti? Tegur Pak Darto mengingatkan Aldian kembali. Kayaknya yang bikin para mahasiswa nggak betah tinggal di asrama ini bukan hantu, tapi Pak Darto deh, dasar tukang ngomel. Batin Aldian jengkel dengan omelan Pak Darto. Ya deh, iya, timbal Aldian malas. Dia merasa tak perlu meladeni ucapan Pak Darto yang dianggapnya kurang penting. Aldian lebih memilih kembali ke kamarnya. Suara itu membuat langkah Aldian tercekat, lantas menoleh ke sumber suara. Mengurungkan niat untuk menaiki anak tangga, rupanya suara itu berasal dari pintu gudangnya yang tampaknya seperti ada seseorang ingin membuka pintu dari dalam. Lagi-lagi perasaan Aldian penasaran, menuntutnya menuju pintu gudang tersebut. Barangkali memang benar ada orang dalam sana. Siapa tahu Aldian bisa menolongnya. Ngapain kamu di dekat sana? Aldian terlonjak lantas membalikan badan untuk kesekian kalinya. Pak Darto menegurnya tiba-tiba. Saya kan sudah bilang berkali-kali kepada kamu, jangan dekati kamar Steffi, gudang dan hutang terlarang. Kamu ini kok susah banget dibilangin, imbuh Pak Darto dengan penuh emosi. Aldian memejamkan matanya sejenak, mencoba meredam emosinya sebisa mungkin. Percuma berdebat dengan penjaga asrama. Dia hanya ingin hidup tenang di sana sampai lulus dan bisa mencari kos atau penginapan yang lebih nyaman. Ini loh Pak, saya tadi lihat pintu gudang ini gerak-gerak. Kayak ada orang yang terkunci di dalam sana, jelas Aldian. Tidak ada orang dalam sana. Saya sudah menghimbau seluruh mahasiswa di asrama ini agar menjauh dari gudang itu. Sangkal Pak Darto, jangan mengarang cerita. Pendapatan asrama ini sudah sangat minim kalau tidak ada mahasiswa yang tinggal di asrama ini. Lalu saya kerja apa? Siapa yang mengarang cerita? Tadi saya benar-benar lihat loh Pak. Sudah. Dan kali jangan pernah dekati 3 tempat terlarang yang saya bilang. Pak Darto pun berlalu pergi setelah puas mengomel. Aldian mendesis. Baru 2 hari tinggal di asrama, tak sudah beberapa kali dia dimarahi Pak Darto. Andaikan saja mencekik tidak bernilai dosa ataupun hukuman, sudah pasti Aldian sudah mencekik leher lelaki parubaya itu. Saat memastikan Pak Darto sudah beranjak menjauh, pintu gudang kembali bergerak. Seolah ada seseorang yang mencoba membuka pintu dari dalam. Aldian terkesikap, napasnya mendadak tak beraturan. Cukup takut dengan rumor asrama yang dikatakan oleh Kavi, bahwa asrama adalah tempat yang sangat angker. Tolong,
Terdengar suara lirih dari dalam gudang. Tangan Aldian gemetar perlahan menuju gagang pintu. Dia tercekat ketika menemukan gagang pintu tersebut sudah jelas Darto menguncinya. "Siapa di dalam?" tanya Aldian memastikan. "Tolong, tolong." Suara lirih itu tak menjawab pertanyaan dari Aldian. Bulu kuduk Aldian mulai berdiri, bimbang antara ingin menolong seseorang yang ada di dalam ataukah membiarkannya begitu saja. Bodoh amatlah. Aldian menggeleng kuat-kuat, mencoba menampik kenyataan bahwa ia tidak mendengar suara seseorang dari dalam sana. Mendingan gue balik kamar ngerjain tugas lah. Bosan. Lagi-lagi Aldian bergidik dan segera kembali ke kamarnya. Aldian membuka pintu gudang asrama. Lihatnya banyak buku-buku usang yang berdebu, barang-barang antik, juga sebuah lemari tua. Gudang itu cukup luas hingga menantang rasa penasaran Aldian untuk masuk ke dalam sana. Aldian mengambil salah satu buku tua dari rak buku lalu membacanya sebentar. Di salah satu halaman buku terdapat peta rumah dengan penjelasan dalam bahasa Belanda. Aldian tak mengerti dan memutuskan mengembalikan buku itu kembali ke dalam rak. Sepasang tangan diam-diam menuju leher Aldian, merambat lalu mencekik kuat-kuat. Aldian tidak bisa bernafas. Kedua tangannya berusaha menurunkan tangan lancang yang tengah mencekiknya itu. Aldian mulai kehabisan napas. Cukup lama dia berusaha hingga akhirnya dia berhasil melepaskan tangan lancang itu dari lehernya. Seketika dia berbalik, anehnya tidak ada siapapun dalam gudang itu. Ketika dia kembali berbalik arah, seorang pria kurus tak memiliki mata tiba-tiba berdiri di depannya. Aldian terlonjak. Sebelum dia berhasil kabur, pria tanpa mata itu mencekik leher Aldian kuat-kuat. Aldian bergidik mengamati betapa menyeramkannya pria itu. Bola matanya tidak ada, hanya darah merah segar yang bercucuran dari kelopak mata yang membasahi pipi. "Ini wilayahku," tegur pria itu memperingatkan. Oke Aldian ketika kedua tangan pria itu mengangkat lehernya. "Mas, bangun mas." Seorang remaja laki-laki mengoyak-ngoyak tubuh Aldian. "Mas, bangun mas. Mas, bangun mas." Aldian terkesikap dengan keringat dingin. Ternyata semua yang dialami hanyalah mimpi. Anehnya mimpi itu terasa sangat nyata. "Minum dulu mas, sepertinya mas baru saja mimpi buruk." Remaja itu bergegas meraih sebotol air mineral lalu memberikannya pada Aldian. "Lo siapa?" tanya Aldian setelah meneguk air mineral itu. "Oh iya, kenalkan mas." Remaja itu mengulurkan tangan kanannya. "Nama saya Reddy, saya mahasiswa jurusan teknik sipil semester 3. Aldian menjabat tangan mahasiswa yang berwajah seperti remaja itu. "Gue Aldian semester 7. Saya baru di sini, jadi kalau ada apa-apa tolong kasih tahu saya ya mas." Oh iya, Pak Darto sudah menghimbau saya supaya saya tentang 3 tempat terlarang." Saya jadi ngeri. Tadi begitu. "Ngeri kenapa?" "Ya ngeri aja mas. Kabarnya sih di asrama ini banyak banget hantunya." "Kalau udah tahu di sini banyak hantunya, ngapain lo mau ngekos di sini?" timpal Aldian dengan menaikkan sedikit volume suaranya. "Saya ini YouTuber mas. Mas subscribe ya, saya sudah 400.000 lebih." "Masa mas nggak kenal saya? Saya lumayan terkenal loh." "Apa hubungannya asrama berhantu sama YouTuber?" "Bambang." "Nama saya Reddy. Mas bukan Bambang." Saya maklumi kalau Mas Aldian lupa nama saya karena Mas Aldian baru bangun tidur jadi belum connect. Aldian menepuk jidatnya sendiri. Maksud gua itu nggak ada hubungannya dengan asrama berhantu sama YouTuber tahu." "Ada banget mas. Kalau ada hantu berarti ada uang. Karena saya adalah YouTuber penjelajah tempat berhantu. Edisi ke-34 saya pernah penelusuran ke Jawa Timur loh mas, mencari tempat yang viral itu." Selalu dah.
Aldian mengajak rambutnya dan kembali tidur. Freddy mulai mengarahkan kameranya ke sekeliling kamar. Tak lupa juga ia menjelaskan barang-barang yang ia rekam. Hai guys, kalian bisa lihat ini kamar gua. Sekarang gua tinggal asrama kampus yang terkenal angker guys. Apa ready? Lihat guys, barang-barang di kamar ini kayak kuno gitu guys. Mejanya dan lain-lainnya. Ready mengarahkan kameranya ke meja kecil di dekat ranjang. Barang-barang di sini tuh guys, kayak barang antik gitu loh. Oke guys, Ready beralih mengarahkan kameranya ke arah pintu. Kita coba dom tour ruangan ini. Langkah kaki Ready terus berjalan, kameranya terus merekam setiap sudut ruangan yang ia jelajahi. Kini dia berada di ruang tamu. Lihat jendelanya guys, seninya itu loh guys, ngefeel banget guys. Gua seolah-olah ada di zaman kolonial Belanda gitu. Jelas Ready antusias. Kamu sedang apa? Suara Pak Darto berhasil membuat Ready terlonjak. Oh, saya sedang bikin vlog Pak. Ready mematikan kameranya lalu mengangguk sopan pada Pak Darto. Ingat loh, jangan merekam apapun di asrama ini, imbau Pak Darto. Iya Pak, kamu anak baru ya? Ready hanya mengangguk. Asal kamu tahu, di asrama ini ada 3 tempat yang tidak boleh kamu masuki, kata Pak Darto. Pertama, jangan dekati gudang. Iya, Ready kembali mengangguk. Kedua, ucapan Pak Darto terpotong saat Bu Lucy memanggilnya. Pak Darto, ada telepon nih dari istri Bapak, kata Bu Lucy yang memberikan sebuah ponsel murahan pada Pak Darto. Pak Darto langsung mengangkat panggilan. Rupanya kalau dia belum mengimbau 2 tempat yang lainnya pada Ready. Ready memutuskan kembali ke kamar untuk mengedit video. Tidak bisa dipungkiri jika uang yang ia hasilkan dari YouTube cukup banyak. Maka dari itu dia selalu bersemangat membuat vlog. Ready membuka laptopnya lalu ia mulai mentransfer file video. Sebelum Ready bersiap mengedit, dia melihat kembali video yang telah dia buat. Ready tercekat dengan mata yang membulat. Sesosok bayangan putih mengikutinya dari belakang hingga berakhir saat ia memasuki ruangan tamu. Dia meneguk ludah meskipun ia sering membuat vlog tempat-tempat yang dia gak angker. Ini pertama kalinya dia berhasil merekam sebuah bayangan putih. Mas Aldian, coba lihat deh. Ready dengan heboh membawa laptopnya pada Aldian. Gila, saya berhasil merekam hantu. Mata Aldian memicing mencermati dengan benar sosok bayangan putih yang terekam kamera. Dia mulai bergidik takut. Tidak bisa dipungkiri jika di asrama ada mereka yang tak kasat mata. Wah, ini prestasi banget nih. Dengan ini mungkin subscriber saya akan meningkat. Aduh, saya nggak sabar menguploadnya ke YouTube. Imbau Ready bertambah antusias. Lo jangan bikin penghuni asrama ini marah ya. Imbau Aldian lagi. Enggak mas, saya nggak berniat kok bikin mereka marah. Saya hanya berniat menunjukkan pada manusia kalau hantu itu ada. Gila loh. Mas Aldian gak asik nih. Ready berdiri kemudian kembali meja belajarnya lalu mengedit. Mata Ready melotot, tak berkedip ketika melihat jumlah viewers di video terbarunya mencapai 5 juta kali ditonton. Walaupun baru ia upload 2 hari yang lalu. Bahkan video itu ia beri judul Asrama Berhantu. Video tersebut menjadi trending dan mendapatkan banyak komentar positif. Banyak sekali yang meminta untuk bikin part 2. Melihat videonya yang viral, tentu Ready merasa sangat berbahagia sejak ia merintis sebagai YouTuber. Baru kali ini videonya menjadi trending. Sementara menjadi bertambah membara ketika melihat estimasi uang AdSense yang tertampang di layar laptopnya. Wah, kalau gua bikin part 2, AdSense gua bisa makin banyak nih. Satu video aja gue udah dapat ratusan dolar. Gimana kalau gue bikin 2 video atau 3 video lebih tentang asrama ini? Ready tersenyum senang sembari membayangkan sejumlah uang dengan nominal besar yang akan masuk ke rekeningnya. Gue harus cari tahu nih cara buat ngerekam 3 tempat terlarang itu. Gue yakin videonya pasti trending lagi, pikir Ready.
Setelah menyerancang konsep yang akan ia buat, Freddy terus memantau Aldian, memastikan agar kakak tingkatnya itu tertidur pulas. Setelah pulang bekerja dari warung, kalau tidak bisa Aldian mengacaukan rencananya. "Lu nggak tidur?" tanya Aldian. Kemudian ia menguap. Tubuhnya sangat penat, wajar jika ingin segera beristirahat. Saya mau bikin konten, Mas." Freddy mengangguk sopan sambil tersenyum. "Oh, ya udah." Aldian mengangguk lagi. "Gue tidur dulu ya." "Iya, Mas." Freddy mengacungkan jempolnya. Lalu Freddy berpura-pura fokus mengetik sesuatu di laptopnya agar Aldian tidak curiga padanya yang berniat ingin membuat konten asrama berhantu. Setelah memastikan Aldian sudah tertidur pulas, Freddy mengendap-endap keluar kamar mengecek apakah Pak Darto sudah pulang atau belum. Keinginannya membuat konten video part 2 begitu besar demi bertambahnya subscriber dan uang AdSense. Ia bahkan tak takut sedikit pun tentang imbauan Pak Darto tentang 3 tempat terlarang itu. Apapun yang terjadi, gua harus bikin asrama berhantu part 2 biar subscriber gua terus bertambah. Freddy terkikik pelan. Bisa-bisa gue jadi kaya mendadak kalau konten gue terus trending. Freddy menghela napas lega setelah berkeliling mencari Pak Darto. Motor butut yang biasa dikendarai Pak Darto pun sudah tidak ada. Itu berarti Pak Darto sudah pulang ke rumahnya. Wah, kelihatannya Pak Darto udah pulang ke rumahnya. Gue harus cepat-cepat nih bikin konten sebelum Pak Tua itu mergoki gue masuk ke tempat terlarang, batin Freddy. Jam dinding asrama berdentang mengembangkan bunyi lonceng 12 kali. Freddy mulai menyalakan kameranya dan bersiap opening vlog asrama berhantu part 2 yang akan diuploadnya besok pagi. Oke guys, kembali lagi di YouTube channel Tempat Angker. Seperti yang kalian request kemarin, gue bakalan menjelajahi asrama ini lagi. Jelas Freddy dengan jual pelan. Takut penghuni asrama yang lain terbangun, Freddy mulai mengarahkan kameranya ke arah jam dinding. Kalian bisa lihat guys, sekarang jam 12 malam. Sumpah guys, gue merinding banget. Tepat di asrama ini yang pengen gue review adalah gudang penyimpanan guys. Karena tempat itu selalu bikin gue penasaran. Papa Freddy sambil terus berjalan menuju gudang. Sebelum membuat konten, tentu Freddy sudah memikirkannya matang-matang. Tepat setelah membuat part 1, ia sudah mencuri kunci gudang yang Pak Darto bawa kemana-mana. Kebetulan kunci gudang yang dibawa Pak Darto sangat banyak dan memiliki bentuk yang mirip. Oleh karena itu, Pak Darto tidak sadar jika salah satu kuncinya telah hilang. Kita masuk ya guys. Di ruangan ini gelap banget guys. Freddy mulai meraba-raba tembok dan menemukan tombol lampu. Seketika gudang penyimpanan menjadi terang. Cukup kaget jika penerangan di gudang tersebut masih berfungsi, walaupun hanya sekedar cahaya remang-remang. Ruangan ini berdebu banget guys. Kalian bisa lihat ada banyak buku-buku lama dan barang-barang yang gak terpakai. Freddy mengarahkan kameranya menuju rak buku. Mari kita lihat buku apa saja yang ada di gudang ini guys. Freddy kemudian menata kameranya di rak, memposisikan agar bisa merekam aktivitas yang tengah melihat buku-buku lama. Buku di sini banyak yang berbahasa Belanda guys. Lihat guys, Freddy memperlihatkan judul buku yang dia pegang ke arah kamera. Setelah puas, dia kembali mengambil buku lain untuk diperlihatkan. Nah, kalau buku yang ini ada petanya guys, coba lihat guys. Lagi-lagi Freddy memperlihatkan semua peta yang ada di buku ke arah kamera. Gua nggak tahu guys peta apa ini. Apa peta harta karun kali ya? Oke, Freddy mengembalikan buku itu ke tempatnya, lalu bersiap melakukan penutup. Cukup sampai di sini aja guys vlog dari gue. Kalau kalian masih penasaran dengan part selanjutnya, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya guys. See you next time. Hei anak baru, ngapain lo di situ? Tegur Aldian sukses membuat Freddy beranjak. Saat ia hendak ke dapur mengambil minum, ia tak sengaja mendengar suara Freddy dari arah gudang. Itulah sebabnya Aldian datang sekedar mengecek. Ya ampun, Mas Aldian ngagetin aja sih. Freddy mengelus-ngelus dadanya. Cepetan keluar, jangan lama-lama dalam sana. Cepetan keluar, titah Aldian. Saya nggak mau mas, saya mau lihat-lihat dulu mumpung nggak ada Pak Darto dan Bu Lucy. Ini anak dibilangin malah ngeyel.
Aldian masuk ke dalam gudang lalu menarik tangan Reddy agar keluar dari dalam sana. Bentar mas, saya kan cuma mau lihat-lihat doang, gak nyuri. Reddy malah kembali masuk. Pokoknya lu harus keluar, kata Aldian. Belum jengah dia menarik kembali tangan Reddy. Saya gak mau. Lo. Aldian mendorong pundak Reddy. Brak. Punggung Reddy terhempas kerak buku, sejumlah buku berjatuhan. Lalu tiba-tiba rak buku itu terbuka. Aldian dan Reddy seketika terkesikap. Ternyata dalam gudang ini ada ruang rahasia, kata Reddy. Gua gak peduli ada ruang rahasia atau enggak. Sekarang lebih baik kita keluar dari dalam sini secepatnya. Aldian cepat-cepat merapikan buku yang berserakan dan kamu cepat keluar dari sini. Reddy tersenyum licik. Dia berpura-pura mengiyakan saat Aldian, padahal sebenarnya dia memiliki rencana untuk kembali ke gudang itu untuk membuat vlog YouTube ruang rahasianya. Iya mas, sini saya bantu beresin. Reddy ikut mengambil buku-buku yang berserakan lalu menatanya ke dalam rak. Aldian tercekat saat menata buku terakhir. Di dalam sampul buku itu tulis nama Stephanie Eleonora. Aldian mengingat kamar terlarang yang diimbau oleh Pak Darto. Dia bergidik dan cepat-cepat mengembalikan buku itu ke tempat semula. Mata Reddy terbelalak kaget setelah melihat viewers YouTube channelnya yang hampir 2 juta kali ditonton. Padahal ia baru saja menguploadnya tadi pagi. Tak hanya mendapat banyak views, Reddy juga mendapatkan banyak komentar permintaan agar dia membuat konten YouTube Asrama Berhantu Part 3. Wah, kalau gini terus gue bisa jadi miliarder kayak Atta Halilintar. Reddy terkikik setelah lama menghayal. Ponsel Reddy terus bergetar pertanda banyak notifikasi yang masuk. Dia meraih ponselnya dan membuka satu persatu DM Instagram. Banyak sekali follower yang meminta Reddy membuat konten YouTube Part 3 tentang ruangan-ruangan di asrama. Reddy membalas semua DM itu dengan penuh semangat, namun dia tercekat ketika membaca DM dari akun bernama Maya Cityana. Assalamualaikum. Kak, perkenalkan nama saya Maya. Saya anak indigo. Saya sangat senang dengan konten YouTube yang kakak buat, tapi saya harap kakak nggak lanjutin konten tentang asrama itu. Saya melihat para penghuni di asrama itu sudah terusik dengan apa yang kakak buat. Masih ada waktu untuk berhenti sebelum mereka benar-benar marah. Saya mohon kakak jangan membuat konten Part 3. Apaan sih ini anak, bikin kesel orang aja. Paling-paling dia juga cuma akun fake yang iri dengan kesuksesan gua. Blokir aja deh daripada gua bikin kesel. Reddy membuka profil akun Maya Cintiana dan memblokir pengguna tersebut. Gua udah lihat konten lo di YouTube, kata Aldian sambil memasuki kamar. Reddy mulai berlagak tuli pura-pura fokus ke layar laptopnya. Menurut gue tindakan lo itu sangat berbahaya loh, apalagi Pak Darto udah mengimbau 3 tempat terlarang itu. Gua khawatir kalau lo mau lanjutin konten lo lagi, sambung Aldian. Tenang aja mas, buktinya kita baik-baik aja kan, gak ada gangguan apapun. Padahal kita baru aja masuk ke dalam gudang yang Pak Darto penuh makhluk astral. Paling-paling Pak Darto berkata seperti itu cuma buat nakutin kita aja. Kalau imbauan Pak Darto benar gimana? Reddy memutar malas kedua bola matanya. Merasa kekhawatiran Aldian benar-benar tak masuk akal. Reddy berkeyakinan bahwa makhluk astral tidak akan pernah bisa menyakiti manusia. Reddy sudah membuktikan sendiri karena sebelumnya ia sudah banyak menjelajahi ke berbagai tempat angker dan tidak ada apapun di sana. Kenapa sih lu ngeyel? Kalau lu kenapa-napa gimana? Demi uang lu rela nantangin peraturan asrama? Tegur Aldian menaikkan volume suaranya. Daripada demi uang, rela jadi penjaga warung, balas Reddy meremehkan. Emosi Aldian tersulut. Ia langsung menarik kerah baju Reddy lalu melotot tajam pada bocah tengil itu. Apa lo bilang? Gua cuma penjaga warung, bentak Aldian tepat di depan muka Reddy. Reddy menyunggingkan salah satu sudut bibirnya. Memang itu kenyataan kan? Apa yang Mas dapatkan hanya dengan menjadi penjaga warung? Kalau boleh menawarkan, apa Mas mau jadi editor saya? Saya bisa menggaji Mas Aldian 10 kali lipat dari menjaga warung. Dasar sombong. Aldian kemudian mendorong Reddy sampai bocah itu tersungkur di atas lantai. Kalau ada apa-apa sama lu jangan harap lu minta bantuan gua. Begitupun pula Mas,
Kalau ada apa-apa sama Mas jangan harap minta bantuan ke saya, terutama tentang masalah keuangan. Ujar Reddy sengaja merendahkan. Gue juga nggak sudi minta bantuan lo. Tok 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 tok. Aldian mencoba menurunkan emosinya lalu membuka pintu. Dilihatnya Bu Lucy datang dengan ekspresi datarnya sambil membawa sebuah koper. Ada apa Bu? Tanya Aldian heran. Nanti di kamar ini akan ada anak baru. Anaknya udah datang. Nanti dia akan kesini. Jelas Bu Lucy. Iya Bu. Aldian mengangguk paham. Satu kamar asrama diisi 3 orang penghuni, kata Bu Lucy. Sebentar lagi ada penghuni baru di asrama namanya Rafka, mahasiswa semester 9. Sebenarnya Rafka bukan benar-benar penghuni baru di asrama. Dia pernah tinggal di sini sebelumnya hingga akhirnya dia keluar dari asrama karena cuti kuliah. Tok 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 tok. Suara pintu berbunyi lagi. Tak lama setelah itu Bu Lucy pergi. Terdengar suara ketukan pintu membuat Aldian memutar malas kedua bola matanya. Sedikit jengkel karena Reddy tidak peka, malah asik membalas DM Instagram. Terpaksa Aldian beranjak membuka pintu. Hai kalian anak baru ya? Seorang mahasiswa tampan dengan lancang masuk dan menaruh koper. Lo siapa? Lo penghuni baru ya? Tebak tangan Aldian. Gua Aldian menjabat tangan Rafka dengan tegas. Sebenarnya sih gua dulu pernah tinggal selama setahun. Tapi gua pindah karena cuti. Rafka seenaknya sendiri merebahkan tubuhnya di atas kasur Aldian. Ngomong-ngomong siapa sih Joko itu? Aldian melirik sebentar ke arah Reddy yang masih asik membalas DM Instagram. Tak menyadari bahwa ada penghuni baru bernama Rafka di kamarnya. Oh, dia Reddy, mahasiswa semester 3 yang betah di asrama ini. Rafka tergelak. Siapa kuping lu budek kena omelan Pak Darto? Kuping gue udah budek gara-gara Pak Darto, timbal Aldian. Turutin aja lah apa kata Pak Darto kalau mau hidup tenang di asrama ini. Imbang Rafka, wajahnya berubah serius. Maksudnya? Ya elah, kayak lo gak tahu aja tentang 3 tempat terlarang yang gue maksud. Iya gue tahu kok. Ya meskipun banyak yang bilang itu cuma desas-desus sih, tapi gue percaya hantu di sini benar-benar ada. Lo pernah lihat langsung? Tanya Aldian penasaran. Ya pernah lah. Ada noni Belanda di balkon, pasti lo pernah lihat juga, iya kan? Tebak Rafka. Aldian teringat kembali saat ia pertama kali masuk ke asrama. Iya sih, gue pernah lihat noni Belanda gitu. Diam-diam Reddy mendengarkan percakapan antara Aldian dengan Rafka. Walaupun terlihat tak peduli, diam-diam dia sudah menyiapkan agenda untuk merekam kamar noni Belanda. Wah, sepertinya desas-desus hantu noni Belanda ini benar-benar bagus lah. Cocok dibuat konten. Tapi omong-omong, ngapain lo mau tinggal di asrama berhantu kayak ini? Apa jangan-jangan lo mau bikin konten buat YouTube channel? Sindir Aldian sambil melirik Reddy. Rafka tergelak. Ya ngapain gua bikin konten di asrama berhantu kayak gini? Emangnya gua mau cari masalah? Asal lo tahu ya, kabarnya hantu di sini pada galak-galak. Jadi jangan lo ganggu kalau lo mau hidup tenang. Muka Rafka. Baiklah sahabat sekalian, kita akan lanjut pada penghuni asrama part 2. Saya Kang Wahyu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel ini, saya harap kalian subscribe channel ini supaya kami terus semangat untuk mengupload konten-konten terbaru. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami.